Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ananda semuanya. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Baik Ananda semuanya, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang Afklarung. Di dalam foto itu adalah Immanuel Kant. Di masa ini, manusia optimis dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan yang dapat memberikan cahaya baru. Dalam hal ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian banyak muncul pikiran-pikiran filosofis dari Eropa. Puncak Afklarung terjadi saat Revolusi Prancis dengan semboyan kebebasan, liberté, kesetaraan, égalité, dan persaudaraan, fraternité. Baik Ananda semuanya, lanjut. Adapun tokoh-tokoh Afklarung dari Prancis. 1. Jean-Jacques Rousseau. Negara yang baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Jika negara memiliki kedaulatan rakyat, individu dapat mempertahankan kebebasannya. Kemudian Voltaire, pendukung utama reformasi sosial, fokus pada hak-hak manusia, kebebasan sipil, kebebasan beragama, hingga hak mendapatkan pengadilan yang layak. Selanjutnya Ananda semuanya dari Inggris. Yang pertama Francis Bacon. Manusia harus berusaha sendiri untuk memecahkan masalah-masalah hidupnya dan tidak terus-menerus menggantungkan diri pada Tuhan. Caranya adalah melalui penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. 2. John Locke. Melalui karyanya Two Treatises of Government, ia menjelaskan bahwa tiap individu memiliki hak-hak yang tak boleh dirampas darinya atau unalienable right. Pemerintah suatu negara harus dibatasi oleh hukum-hukum tertentu agar pemerintah tidak merampas hak-hak individu. Yang ketiga, Isaac Newton. Kemudian Ananda semuanya, adapun pengaruh Afklarung bagi dunia. Yang pertama, berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Afklarung memaksimalkan kemampuan akal manusia, kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru. Kedua, munculnya penemuan-penemuan baru dalam bidang iptek. Afklarung berhasil merevolusi bidang iptek dan bermanfaat sampai saat ini. Baik Anda semuanya, masuk kita tugas 1. Jelaskan maksud dari kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Dan kemudian jelaskan apa itu liberalisme dan nasionalisme. Jadi Ananda ada 2 pertanyaan. Baik Ananda semuanya, masuk kita revolusi industri. Tahun 1750 sampai 1850. Yang pertama latar belakang. Ada faktor ekstern. Perkembangan iptek dan dibentuknya The Royal Society for Improving Natural Knowledge of England. Kemudian faktor inter, revolusi agraria, SDA melimpah, tanah jajahan yang luas, modal yang besar, tenaga ahli dan kasar yang banyak, dan adanya jaminan stabilitas keamanan dari pemerintah. Kemudian tahap perkembangan revolusi industri. 1. Kerajinan rumah tangga. Membuat kerajinan di rumah masing-masing, dikerjakan secara manual, menggunakan alat produksi tradisional, hasil produksi dijual ke pengusaha. Kemudian industri manufaktur. Buruh kerja, tinggal dan berjualan di rumah majikan, alat produksi masih digerakkan manusia, lebih kurang 10 pekerja. Kemudian ketiga, factory system. Barang-barang diproduksi secara massal, sudah pakai mesin, tempat produksi di kawasan yang terpisah dari rumah dan tempat jualan. Jadi inilah tahap-tahap dari perkembangan revolusi industri Ananda semuanya. Kemudian Ananda semuanya, dampak revolusi industri. Jadi ada dampak revolusi industri ini. Satu,
muncul kota-kota industri seperti Lancashire, Manchester, Liverpool, Birmingham. Ini adalah kota-kota yang ada di Inggris. Kemudian ekonomi, barang melimpah dan harga murah, perusahaan kecil bankrupt, transportasi lancar, muncul konflik antara kaum proletar versus kaum borjuis. Kesenjangan ekonomi, apa masuk kaum proletar dan borjuis? Antara yang penguasa dan yang di bawah, antara yang kaya dan si miskin. Kemudian sosial, terjadi urbanisasi, kehidupan buruh mengenaskan karena upah rendah. Apa itu urbanisasi? Adalah perpindahan antara desa ke kota. Kemudian politik, munculnya imperialisme modern dan liberalisme. Mungkin Anda bisa melihat foto di gambar bagaimana perkembangan revolusi industri tersebut. Baik Ananda semuanya, masuk kita ke pertanyaan yang kedua ataupun tugas 2. Jelaskan apa dampak revolusi industri dari bidang sosial, politik, dan ekonomi selain dari yang Bapak jelaskan tersebut. Silakan Anda cari selain dari itu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga Anda bisa memahami atas materi yang Bapak jelaskan. Dan semoga Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak tanyakan. Dan semoga hari ini bisa kita diberikan kebermanfaatan dalam proses belajar mengajar. Dan mohon maaf jika ada salah penyampaian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.